Shalom. Mari kita bersama kembali membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 26. Injil Matius pasal 26 ayat 36 mulai. Kita memasuki minggu-minggu Paskah dan kita akan belajar sesuai dengan waktu di mana kita akan merayakan, mengingat akan Paskah ini. Matius 26 ayat 36 di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa kepadanya. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Ini adalah hari di mana Yesus akan segera ditangkap, ya. Dan Yesus tahu bahwa waktunya sudah tiba. Dia akan mati di kayu salib. Dan dia mengajak para murid untuk ke Taman Getsemani untuk berdoa. Para murid yang lain ditinggal agak jauh, tetapi 3 murid yang sangat dekat, bahkan dari 12 murid, 3 murid ini adalah murid yang utama, yang sering disebut. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, dikatakan hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Dan kemudian kita tahu Yesus berdoa. Seringkali sidang jemaat bahwa kita pun sebenarnya dipimpin oleh Roh Kudus sebelum menghadapi masalah besar. Seringkali kita itu dipimpin oleh Roh Kudus dan bagaimana dipimpinnya? Dengan ada perasaan yang tidak enak. Ya. Ada perasaan yang tidak enak, kok tidak enak ya, ada apa ya. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita merasa tidak enak. Ya. Kita bisa merasa sumpek, bisa merasa sedih, pokoknya ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati dan pikiran kita. Nah, kalau sudah seperti itu, taati, mulailah berdoa. Seringkali masalah-masalah itu akan berlalu sebelum kita sampai ke tempat masalah itu. Tetapi yang jadi masalah seringkali kita ini tidak taat. Kita hanya merasa tidak enak dan tidak ada tindakan untuk mengatasi rasa tidak enak itu. Dan kemudian kita terus melangkah seiring dengan waktu kita ketemu dengan masalah yang sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu membuat kita merasa tidak enak. Ya. Sayangnya karena kita tidak mentaati, tidak mengadakan persiapan, tidak berdoa, tidak mendoakan rasa tidak enak itu.
Sehingga ketika kita ketemu dengan masalah itu kita kalah. Kita kalah di sana. Dan kita tahu dari cerita ini bahwa Petrus dan para murid yang lain kalah ketika ketemu masalah itu. Ya. Karena mereka gagal di dalam doa. Tetapi kita tahu Yesus pada akhirnya menyelesaikan, dan di atas kayu salib dia mengatakan sudah selesai. Karena Yesus taat, ketika dia mengatakan di sini, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya. Berjaga-jagalah dengan aku. Ada waktunya kita tahu bahwa masalah yang akan kita hadapi itu besar dan sangat besar. Sehingga butuh orang lain juga untuk menolong, untuk sepakat, untuk mendukung kita di dalam doa. Ingat kata-kata ini, berjaga-jagalah dengan aku, kata Yesus. Ini Yesus loh, yang sudah gaya hidupnya setiap hari berdoa. Ya. Setiap pagi, bahkan semalam-malaman Yesus berdoa. Tetapi itu pun dia masih mengatakan berjaga-jagalah dengan aku. Berjaga-jaga selalu konotasinya itu berdoa. Ya. Berdoalah dengan aku. Ya. Karena hatiku sedih. Ya. Sidang jemaat, betapa pentingnya kita mempunyai sahabat, mempunyai teman, mempunyai kenalan. Tetapi yakinkanlah dirimu bahwa di antara sahabat-sahabatmu itu ada beberapa orang yang memang adalah pendoa. Karena ada hal-hal, masalah-masalah yang tidak akan bisa kita selesaikan dengan bantuan keuangan, dengan bantuan keberadaan mereka, dengan nasihat-nasihat mereka. Tetapi ada masalah-masalah besar yang hanya bisa diselesaikan ketika sahabat-sahabat kita ini mau berdoa bersama kita dan mendukung kita dalam doa. Dan ini yang diajarkan oleh Yesus. Dia adalah pendoa. Tetapi dia masih mengajak para murid, berjaga-jagalah dengan aku. Berdoalah dengan aku. Dukunglah aku dalam doa. Jadi ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa. Hatiku sangat sedih. Bayangkan Tuhan di dalam kedagingannya, di dalam manusia jasmaninya merasakan sangat sedih. Ya. Ya, sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Ya. Ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya. Bahwa secara manusianya, Yesus takut untuk menghadapi apa yang akan dihadapinya. Siksaan sebelum dia disalibkan, hinaan sebelum dia disalibkan, bahkan pada akhirnya rasa sakit, ya kan, di atas kayu salib, bahkan hal yang sangat mengerikan, terputus hubungan dengan Bapa di surga. Secara manusia, dia takut menghadapi itu. Dan dia berdoa supaya itu jangan terjadi. Tetapi dalam hal ketakutannya pun, Yesus masih berdoa, tetapi jangan kehendakku Bapa. Kalau memang kehendakmu, aku mau mati, harus mati di atas kayu salib. Kalau ini memang kehendakmu dan satu-satunya kehendakmu, terjadilah kehendakmu, dikatakan. Seringkali kita berdoa, kehendakmu terjadilah. Itu sebenarnya hanya hafalan.
Tetapi bayangkan kita di posisi dari Yesus. Bukankah hal ini membutuhkan tekad yang kuat dan hati yang sudah terbiasa tunduk pada kehendak Bapa. Saya katakan hati yang sudah terbiasa untuk tunduk, untuk taat. Kalau tidak terbiasa, tidak taat, tidak mungkin bisa menghadapi hal ini dengan mengatakan kehendakmu terjadilah. Ya. Karena namanya kita kalau ada jalan yang lebih mudah, kenapa tidak milih yang lebih mudah? Ya. Ini yang dialami oleh Yesus dan hal ini merupakan pertentangan yang sangat luar biasa loh. Di mana untuk mengikuti kehendak Allah itu tidak mudah. Bayangkan hanya berdoa seperti ini saja. Itu butuh waktu berjam-jam. Karena kalau kita perhatikan ya, setelah itu nanti Yesus berdoa lagi kedua kalinya. Coba kita lihat sebentar. Markus pasal yang ke-14. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-39. Setelah Yesus membangunkan para murid, dia berdoa lagi. Ayat 39. Lalu Yesus pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Doanya sama. Mengucapkan doa yang itu juga dan terulang sampai 3 kali. Ya, 3 kali doanya sama, doa yang itu juga. Ya, doanya sama. Jadi sebelum beban itu terangkat dari kita, jangan cepat-cepat ganti topik doanya. Seringkali ketika kita berdoa untuk hal yang khusus seperti ini, yang penting doa, kemudian ganti topik lagi. Doa, ganti topik lagi. Tidak bisa seperti itu. Di sini kita diajar oleh Tuhan Yesus bahwa berdoa. Kalau sampai beban itu belum terangkat, jangan ganti topik. Terus berdoa. Terus berdoa. Sampai ada kesaksian batin bahwa itu sudah selesai. Bahwa doa kita sudah dijawab oleh Tuhan di dalam alam roh. Baru boleh ganti topik atau berhenti. Di sini kita sungguh diajar oleh Tuhan. Bahkan di dalam Lukas, coba lihat mengapa Yesus sampai berdoa sedemikian rupa. Lukas, Injil Lukas pasal 22 ayat 43 dan 44. Setelah Yesus berdoa, kehendakmulah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya. Ini loh ketakutan yang seperti apa, stres yang seperti apa. Sampai bukankah ini berbicara pembuluh darahnya pecah. Bahkan ada seorang pengkhotbah yang menafsirkan begini. Sebenarnya juga pada waktu itu Yesus berdoa supaya jangan mati karena sedihnya di Getsemani ini. Kalau sampai dia mati di Getsemani karena ketakutannya, dia tidak akan sampai ke kayu salib. Dia harus berdoa juga untuk mengatasi ketakutannya dan memperoleh keberanian, kekuatan untuk mati di atas kayu salib. Itu sebenarnya. Karena kalau dia mati di Getsemani, rencana Bapa untuk menyelamatkan manusia, seluruh isi manusia gagal total. Dan itu membutuhkan pelayanan para malaikat. Seringkali pelayanan para malaikat bahkan tentang malaikat itu jarang diajarkan di dalam gereja. Karena banyak bahkan pendeta yang tidak mengakui
atau bahkan tidak punya pengalaman dengan malaikat sehingga mereka tidak bisa mengajarkannya. Tetapi ingat, di dalam kitab Ibrani pasal pertama, bukankah malaikat itu disediakan oleh Bapa, oleh Allah untuk menjaga dan melayani kita? Seorang nabi mengajarkan begini, apa tidak cukup Roh Kudus yang ada di dalam kita? Dikatakan, kok masih perlu malaikat lagi? Bukankah kita itu sudah bersama Roh Kudus di dalam kita? Dan nabi ini mengajarkan begini, bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Itu bekerja bersama kita, mengajar kita, menjelaskan kepada kita tentang firman Tuhan. Intinya Roh Kudus mengajar. Tetapi yang membuka jalan bagi kita, yang berperang bagi kita, yang memberi kekuatan, yang memberi kemenangan, yang mengalahkan roh jahat, yang melindungi kita ketika kita akan mengalami kecelakaan. Yang melindungi itu adalah pelayanan para malaikat, dikatakan. Nah, kalau seperti ini peranan para malaikat, dan setiap orang percaya itu disediakan malaikat, betapa sayangnya kalau kita tidak mempelajari tentang malaikat, beriman bahwa kita mempunyai malaikat, dan mengerti pelayanan para malaikat itu bagi kita. Kan sangat sayang sekali. Tetapi kalau mau jujur, bukankah hal ini yang terjadi? Banyak orang Kristen yang tidak percaya bahwa mereka disertai malaikat. Banyak orang Kristen yang tidak tahu bahwa malaikat itu disediakan bagi kita. Dan peranan para malaikat itu untuk melayani kita, melindungi kita, banyak dari kita yang tidak mengerti. Sangat sayang sekali. Kalau sampai malaikat-malaikat tidak melindungi kita, betapa seringnya kita akan sakit, jatuh, hancur karena santet dan sebagainya. Di sini Yesus dalam kelemahannya lihat pelayanan para malaikat. Maka seorang malaikat dibutuhkan hanya satu orang malaikat kok. Ya kan? Satu malaikat pernah mengalahkan 185.000 pasukan. Satu orang malaikat. Wah, itu luar biasa. Ya. Maka seorang malaikat dari langit, dari sorga, menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ingat kejadian dari Yakub, di mana dia waktu tidur dia mendapatkan mimpi bahwa ada tangga yang didirikan. Lihat, tangga bukan diturunkan dari surga ke bumi, tetapi tangga itu didirikan dari bumi sampai ke surga. Baru malaikat turun, naik, dikatakan. Bahwa doa-doa kita, lihat di sini juga bahwa ketika Yesus berdoa, maka malaikat dari surga turun untuk memberi kekuatan kepadanya. Sama dengan kisah Yakub, bahwa tempat itu saya yakini Abraham pernah sampai ke tempat itu dan membangun mezbah, berbicara tentang doa. Sehingga tangga sudah pernah didirikan di sana. Dan malaikat turun. Pelajaran dari nabi yang saya sampaikan yang mengajar tentang malaikat, dia juga mengatakan begini. Betapa pentingnya kita itu memimpikan mimpi. Bukan tidur dan bermimpi, dia bilang. Seorang nabi mempunyai kemampuan untuk bermimpi tentang mimpi. Artinya bahwa dalam keadaan terbuka seperti ini,
kita mampu melihat penglihatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang disebut memimpikan sebuah mimpi. Pelajaran lain lagi nantinya. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa banyak hal memang yang perlu kita pelajari yang dulu-dulunya kita tidak tahu. Jangan hanya sekedar harus lakukan ini, jangan lakukan ini. Jangan. Banyak hal yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Ia sangat ketakutan. Yesus sangat ketakutan dalam manusia jasmaninya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Berarti bebannya belum lepas. Ya kan? Bebannya belum lepas. Sehingga Yesus terus berdoa, dikatakan makin sungguh-sungguh berdoa. Dalam ketakutannya dia terus berdoa, sampai dikatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dia terus berdoa. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Lebih jelasnya, yuk kita lihat kembali Matius pasal 26. Matius pasal 26. Ayat 40. Setelah itu, Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Yesus berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam? Bukan sendirian, dengan aku." Bahwa yakinlah bahwa ketika kita berdoa, Yesus sebagai pendoa syafaat dan terus bersyafaat di surga, itu sedang berdoa bersama kita. Bukankah ternyata berdoa itu adalah suatu kehormatan besar bagi kita? Satu, ketika kita berdoa, kita langsung menghadap tahta kasih karunia Allah. Ya. Dua, ketika kita berdoa, kita sedang berpartner dengan Yesus sendiri. Berdoa bersama dengan Yesus. Yang ketiga, Roh Kudus di dalam kita juga berdoa bersama kita, memimpin kita dalam doa. Bukankah itu suatu hal yang sangat luar biasa? Bahwa ternyata di dalam doa Allah Trinitas itu bersekutu bersama kita loh. Itu sangat luar biasa. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Kalau mau jujur, bukankah ini ayat yang sangat mudah dihafal dan hampir semua orang Kristen tahu ayat ini? Tahu. Tetapi berapa persen dari semua orang yang tahu akan ayat ini yang melakukannya? Pak, tidak ada waktu Pak. Pak, tidak kuat Pak. Berandai-andai. Kita untuk bisa menjadi hidup layak, untuk menjadi kaya lah ya, tidak kekurangan. Kita tuh rela dari TK, sekarang dari pra-TK, berapa jam sih sehari? Kemudian ketika SD jam 7 sampai jam 1, ya kan? Mungkin masih les lagi. Berapa jam setiap hari kita habiskan hanya untuk mendapatkan hidup layak nanti setelah selesai sekolah, ya kan? Hanya untuk mendapatkan hidup layak. Ini bukan urusan mati dan hidup loh. Tetapi untuk urusan mati dan hidup kita, Tuhan hanya minta 1 jam setiap hari. Anda bisa bayangkan itu. Betapa kita itu bodoh, bebal, tidak taat, tidak mengerti mana yang terpenting.
Sehingga kita salah memilih. Bayangkan sekolah bertahun-tahun minimal saya katakan. 1 hari 6 jam. Hanya untuk bisa hidup layak. Ini kan urusan hidup mati tentang doa ini sebenarnya. Urusan hidup mati. Hanya dengan 1 jam saja. Kita tidak mau. Bayangkan orang yang tidak punya kehidupan doa. Rohnya itu mati kok. Pak, tapi kita akan terima Tuhan Yesus. Roh kita kan sudah dihidupkan lagi. Oh iya masalah itu, tetapi kan sepertinya tidak ada aktivitas kan roh kita. Bayangkan kita walaupun hidup enak, tidak usah gerak. Anda sehat, tidak usah gerak. Anda di depan TV sambil nyamil terus. Bagaimana? Dan kehidupan kita, roh kita tidak pernah beraktivitas. Roh kita itu hanya beraktivitas ketika kita itu bergerak bersama Tuhan di dalam doa. Itu loh. Roh kita itu akan beraktivitas di sana. Tetapi banyak orang Kristen, rohnya itu sama sekali tidak beraktivitas. Tubuh kita aja tidak akan sehat kalau tidak beraktivitas. Bayangkan pikiran kita, Anda jangan bekerja, jangan mengingat, jangan berusaha mengingat, jangan membuat rancangan-rancangan untuk dilakukan. Biarkan pikiran kita itu pasif. Maka tidak lama kemudian Anda akan menjadi pikun. Oleh karena itu, orang yang pensiun, coba lihat, setelah pensiun banyak yang kemudian tubuhnya merosot, pikirannya mulai pikun karena tidak dipakai. Lalu sekarang, bagaimana dengan manusia roh kita kalau tidak pernah dipakai? Ini yang harus kita pikirkan. Hanya ketika kita berdoa, manusia roh kita aktif bergerak. Tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam saja dengan aku? Yesus tidak minta 6 jam loh. Padahal kita sebagai orang tua ya, kita lihat anak kita sudah sekolah 6 jam. Masih disuruh les lagi, iya kan? Bahasa Inggris lah, bahasa Mandarin lah, matematika lah. Masih disuruh les. Itu berapa jam? Itu kan hanya untuk kebutuhan jasmani kan? Itu kalau kita mati, itu sudah tidak dipakai loh. Tetapi manusia roh kita, ketika kita mati secara jasmani, roh kita ini harus terus hidup. Mengapa kita tidak mempersiapkan sungguh-sungguh? Mengapa hanya jasmani saja yang dipersiapkan begitu rupa? Sangat ngeri. Ketika yang utama tidak dijadikan yang utama. Ingat, kita itu manusia roh. Manusia rohani. Ya. Yang utama ini. Ya. Yang utama ini. Tubuh jasmani boleh mati. Tetapi manusia roh tidak akan mati. Oleh karena itu sungguh-sungguh harus dilatih sedemikian rupa. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saya membaca sebuah buku hubungan intim dengan Tuhan. Dan Rasul ini pun yang berdoa berjam-jam sehari. Begitu manusiawinya dia mengatakan, saya hanya menganjurkan kepada Anda di dalam bukunya. Berdoalah minimal 1 jam. 1 jam dia bilang. Padahal dia sendiri doanya di atas 6 jam. Tapi dia manusiawi sekali. Dia mengatakan berdoalah 1 jam setiap hari. Engkau akan lihat perbedaan dalam kehidupanmu. Engkau akan lihat bagaimana engkau mengatasi masalah demi masalah dengan ketenangan yang luar biasa. Dikatakan. Ya bukan tidak ada masalah, tetapi dia katakan engkau akan melihat perbedaannya. Bagaimana ketika engkau berdoa 1 jam setiap hari dan engkau mengatasi masalah, engkau akan mengatasinya dengan tenang.
dikatakan. Kenapa? Karena manusia rohnya kuat. Ya. Sama-sama menghadapi masalah. Tapi yang satu gopoh, yang satu tenang. Ya. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Minggu sore yang lalu kita bahas bahwa pencobaan itu bukan dari Allah. Pencobaan itu datangnya dari keinginan-keinginan daging kita yang begitu banyaknya. Ya kan? Ingin ini, ingin beli rumah, nyicil, belum lunas, ingin mobil, nyicil, belum lunas lagi, nyicil yang lain, akhirnya tidak mampu dan katakan, duh kok banyak ya cobaan hidup. Pencobaan itu bukan dari Tuhan, pencobaan itu dari banyaknya keinginan kita. Nah, keinginan-keinginan yang banyak ini akan sangat teredam ketika kita mulai hidup dalam doa. Semakin Anda berdoa, Anda akan semakin menginginkan Tuhan. Semakin berdoa, bukannya semakin banyak keinginan Anda akan semakin fokus pada Tuhan, sehingga secara otomatis daging kita yang banyak keinginan itu akan lenyap dengan sendirinya. Itu saja. Orang yang hidup dalam doa, Anda perhatikan. Orang itu akan semakin sederhana. Tetapi ketika mengurangi doa, maka keinginan-keinginan daging itu akan mulai muncul lagi. Akan seperti itu selamanya. Ya, akan seperti itu. Artinya bahwa lihat di sini, saya selalu mengajarkan soal kekudusan itu seperti ini. Bahwa ketika kita hidup kudus, bukan kita harus lakukan ini, tidak boleh lakukan ini. Tidak. Hidup kudus, itu kita semakin dekat dengan Tuhan. Lihat, berarti kita semakin jauh dari keduniawian. Ketika kita semakin jauh dari Tuhan, maka kita akan semakin dekat dengan sendirinya pada keduniawian. Itu sudah hukum. Begitu mudahnya. Ketika Anda mengurangi jam-jam ibadah, ketika Anda mengurangi waktu doa, ketika Anda tidak punya persekutuan doa, maka keinginan-keinginan daging itu akan bertambah banyak dan menguasai kita. Tetapi ketika Anda mulai menambah waktu doa, waktu baca Alkitab, waktu untuk mendekat kepada Tuhan, waktu untuk ibadah, keinginan-keinginan daging mulai jauh dari kita. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu secara alami, hukumnya tidak akan pernah berubah. Itu akan seperti itu terus. Ya. Jadi bukan melakukan aturan ini, itu. Ya. Kita butuh banyak doa. Sidang jemaat, Anda kan banyak yang tidak tahu bahwa kita ini baru melewati dan belum melewati, masih menghadapi bahaya di Pamekasan dan Madura. Soal isu kristenisasi. 2 hari yang lalu kita sudah rapat dengan FKUB para gembala. Sampai jam 2 pagi. Karena begitu gawatnya. Kita buat pernyataan. Tetapi sungguh kita harus hidup dalam Tuhan. Ketika diminta pendeta-pendeta untuk mengatakan, bagaimana dengan kristenisasi ini? Dan kami sebagian besar mengatakan yang sama. Kami tidak kenal dan memang tidak kenal kepada orang tersebut. Ini masih bagus kan? Kami tidak kenal. Tetapi dari beberapa pendeta ada satu atau 2 yang mengatakan begini. Kami minta supaya polisi menangkap orang ini. Kan ini menakutkan. Loh itu saudara seiman kita. Kalau kita katakan tidak kenal, memang tidak kenal. Dan bukan jemaat di Pamekasan, memang benar. Tapi kalau sampai kami minta, ini pendeta loh. Sampai dari FKUB, kiainya mengatakan begini. Oh itu bukan wewenang para pendeta, itu nanti kami yang menghimbau. Itu pun bukan ranah kami, itu polisi, kami hanya bisa menghimbau. Tetapi Anda bayangkan,
pendeta bisa begitu rupa untuk menyelamatkan dirinya. Tangkap orang itu. Kami minta polisi untuk segera menangkap orang itu. Saya tidak akan pernah bisa bersahabat dengan orang seperti ini. Karena satu saat dalam keadaan terdesak orang ini akan mengkhianati kita. Tetapi pada intinya yang saya mau tekankan. Bahwa banyak hal yang kita tidak tahu bahwa keadaan itu bisa-bisa boom. Bayangkan kalau manusia roh kita tidak aktif. Kenapa ya kok tidak enak ya. Dan kalau kita tidak pernah merasa seperti itu, kita tidak akan berdoa. Kalau kita tidak tahu kebenaran firman Tuhan, hanya merasa tapi tidak berdoa. Iya kan? Tetapi ini loh kebenaran firman. Kadang kita tidak tahu secara pasti apa yang terjadi dan akan terjadi. Tetapi kalau kita manusia roh kita aktif, kita bisa nangkap. Ada sesuatu yang ini membahayakan. Aku harus berdoa, terus berdoa sampai lega. Itu loh. Ya. Semuanya demo, sampai DPRD itu mengatakan untuk menangkap, untuk mendatangkan orang ini, untuk menghakimi orang ini. Loh. Dan FKUB, puji Tuhan mengatakan, kita ketawa, ini kan bukan wewenangnya DPRD. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, lihat di sini. Ingat kita hidup di Madura. Ya. Jangan direkam kalau memberitakan Injil. Tetapi yang saya tangkap hal ini adalah sukar sekali untuk menginjil di kota ini. Bahkan di pulau ini. Yang harus kita lakukan sungguh-sungguh. Berdoa yang banyak supaya pelayanan para malaikat dilepaskan. Dan saya mengatakan begini. Kalau hanya 1-2 orang dari orang Madura bertobat, sukar. Demo besar-besaran terjadi. Yang harus terjadi adalah satu kampung bertobat. Baru. Itu pun pasti ramai. Jangan mengatakan, minta kebangunan rohani yang kita pikirkan orang bertambah. Anda bisa bayangkan kalau 100 orang jadi orang Kristen di sini, ramai pasti. Dan memang itu harga pada akhirnya. Yang saya mau tekankan, pada waktu itu terjadi, rame itu terjadi, jangan sampai saling mengkhianati. Itu loh. Ya. Jangan sampai saling mengkhianati. Mari kita lanjutkan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ingat, jatuh dalam pencobaan dengan jatuh ke dalam pencobaan itu beda. Ya. Jatuh ke dalam pencobaan, itu ke dalam pencobaan karena kita punya banyak keinginan. Jangan sampai jatuh karena keinginanmu itu loh yang banyak. Berdoalah supaya keinginanmu itu tidak banyak. Lebih bagus lagi kalau sampai dalam taraf satu hal yang aku inginkan, yang aku rindukan, ya kan? Tinggal dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Satu yang aku inginkan, mengenal Tuhan. Loh, kan enak. Tapi kalau sudah ya ingin mobil, ingin rumah, ingin apa lagi. Untungnya Kristen itu hanya harus 1 istri. Kalau enggak 3 istri itu harus lengkap loh sama rumahnya kan. Masa satu hanya dikawin tapi tidak disediakan rumah. Itu kan harus lengkap itu. Satu paket itu banyak isinya. Tetapi yang saya mau tekankan adalah bahaya punya banyak keinginan. Bagaimana supaya tidak punya banyak keinginan? Dekat dengan Tuhan. Banyak berdoa. Tahu mana yang utama dan harus diutamakan. Ya. Roh memang penurut. Tetapi daging lemah. Ingat bahwa roh kalau memang sudah aktif itu enak.
Daging dikatakan lemah. Sehingga Paulus katakan di dalam kitab 1 Korintus. Aku ingin melakukan yang ini, tahu ini yang baik. Aku ingin lakukan, ternyata yang jahat yang aku lakukan. Itu loh daging lemah. Ya. Tahu kalau banyak yang dibeli, tahu kalau kredit card dipakai terus, tidak bisa bayar, tetap aja dilakukan. Iya kan? Karena itu paling gampangnya seperti itu. Kenapa? Karena daging lemah. Ya sudah Pak, mau apa? Orang memang daging lemah. Lu bukan. Kita diberitahu daging lemah supaya waspada. Supaya jangan mengikuti daging karena daging lemah. Oleh karena itu yang harus kita ikuti pimpinan roh. Karena roh itu penurut, taat. Artinya bahwa kalau kita sudah banyak doa, lihat di sini. Kalau kita banyak doa, kita peka dengan Roh Kudus. Untuk nurut ini gampang. Roh itu penurut. Sekali kita nurut, maka untuk nurut yang kedua kalinya lebih gampang. Nurut ketiga kalinya lebih gampang lagi. Dan akhirnya itu menjadi gaya hidup yang begitu mudah. Hidup di dalam kekudusan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kalau mau supaya lebih mengerti, gampang dimengerti, roh penurut, daging suka memberontak. Gitu aja. Ayat 42. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Kitab Markus katakan bahwa berdoa yang itu juga. Mengucapkan doa yang itu juga. Artinya sama, ini belum selesai. Hanya teman seperjuangannya, yaitu teman doanya, tidur semua, harus dibangunkan. Ya, belum selesai, sehingga Yesus berdoa lagi. Dan katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Sama. Ya. Ayat 42. Dan ketika Yesus kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ya. Dulu tidak ada TV, coba ada TV mereka pasti niru Mr. Bean. Ya kan? Diganjel matanya. Oh ya. Dulu belum sampai, makanya ngantuk ya sudah ketiduran terus. Ya. Ayat 44, Yesus membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Perhatikan, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sama, karena bebannya belum terangkat. Dia berdoa lagi. Ingat, jangan hanya sekedar mengatakan saya sudah berdoa. Pertanyaan selanjutnya, apakah engkau mengalami kelegaan? Apakah engkau tahu beban itu sudah diangkat oleh Tuhan? Karena selama engkau tidak merasakan beban terangkat, berarti doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Ya. Belum dijawab. Itu sama kalau lebih gampangnya adalah bahwa ketika Daniel mulai berdoa, Tuhan langsung jawab, langsung utus malaikat. Tetapi malaikat tidak segera sampai. Dikatakan tidak segera sampai ke Daniel, dia dihalang-halangi oleh pangeran Persia. Seandainya pada awal, Tuhan sudah utus malaikatnya, Daniel berhenti. Maka ketika malaikat itu berperang, dihalang-halangi oleh pangeran Persia, mungkin malaikat itu tidak berdaya langsung kembali lagi. Tetapi karena doa dari Daniel, maka Tuhan utus malaikat yang lain lagi. Yaitu malaikat Mikael. Sehingga Gabriel itu kemudian lolos dari pangeran Persia itu sampai kepada Daniel untuk menyampaikan beritanya. Ya. Ini loh yang sebenarnya terjadi di alam roh ketika kita berdoa itu seperti itu. Bukan hanya sekedar doa, tapi saya mau tekankan begini. Dan tidak harus panjang, tapi tidak harus pendek juga. Yang saya mau tekankan adalah
ketika Anda berdoa, Anda tahu di dalam roh Anda, doa ini sudah dijawab atau belum. Gitu loh. Kalau bicara beban, beban ini sudah terangkat atau belum. Hanya yang berdoa, hanya yang punya beban itu yang tahu bahwa doanya itu sudah dijawab atau belum oleh Tuhan. Ya. Walaupun belum terbukti secara jasmani, pokok beban Anda sudah terangkat, tidak usah didoakan lagi, itu pasti sudah dijawab. Anda tinggal mengucap syukur untuk hasil doa Anda. Ya. Tetapi banyak kan dari kita hanya sekedar kata-kata, tidak mengerti arti beban itu. Ini butuh pengalaman, bukan hanya sekedar pengetahuan. Ya. Ayat yang ke-45. Sesudah itu, Yesus datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ayo kita perhatikan, kelihatannya bahasanya enak, tetapi kan kita harus ngerti maksudnya. Sudahlah, tidur aja lah. Sudah selesai. Tetapi hasilnya kan, lihat ayat yang ke-35. Bukankah ini yang terjadi kemudian? Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau Tuhan, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid-murid yang lain pun berkata demikian juga. Dan kita tahu hasilnya. Bahwa keinginan itu hanya bisa terjadi ketika dibawa dalam doa. Para murid gagal dalam doa dan akhirnya kita tahu mereka semua melarikan diri. Bahkan Petrus sampai menyangkal Yesus. Bukan hanya menyangkal, menyumpahi Yesus dan mengutuk Yesus. Itu yang dilakukan. Ini loh peperangan sebenarnya di dalam doa. Petrus dan para murid gagal. Mereka punya keinginan. Dan itu keinginan yang baik kan. Tetapi mereka gagal untuk melakukan keinginan yang baik itu. Mereka justru melakukan apa yang mereka tidak ingin lakukan. Tidak ingin meninggalkan Yesus. Tidak ingin menyangkal Yesus. Toh itu yang dilakukan. Kenapa? Karena mereka gagal dalam doa. Yesus sebaliknya. Dia naik ke atas kayu salib. Dan mengatakan, sudah selesai. Karena dia berdoa. Kira-kira, apakah kita akan menyelesaikan perjalanan iman kita dengan baik? Atau kita akan menyangkal iman kita? Sungguh saya mau katakan, ketika pertemuan itu, saya baru tahu dan merasa gawat sebenarnya. Bahwa sewaktu-waktu bisa meledak. Oleh karena itu, ayo sidang jemaat, mulailah berdoa. Tambahkan waktu doa. Mulai bersyafaat. Dan terus bersyafaat untuk kota Pamekasan. Untuk Pulau Madura. Karena kesejahteraan kota Pamekasan adalah kesejahteraan kita juga, orang Kristen. Tuhan memberkati.